Israel baru kehilangan aset militer triliunan rupiah dan sebagian malah disita musuh bebuyutannya, Iran. Gila nggak sih? Jet F-35 yang katanya anti radar, drone siluman buatan Amerika dan sistem rudal pertahanan tercanggih dihancurkan cuma dalam waktu 12 hari. Sumpah, ini bukan cuma soal senjata, tapi soal aib militer yang selama ini ditutup-tutupin. Dunia pun gemetar, ekonomi Israel babak belur. Dan yang paling serem, ini baru langkah pertama Iran. Nah, inilah dia deretan alutsista Amerika Serikat Israel yang dihancurkan dan disita sama Iran. Tonton sampai habis. Yang pertama ada kerusakan 3 unit jet tempur siluman F-35I Adir milik Angkatan Udara Israel yang mengguncang reputasi kekuatan udara Israel di mata dunia. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu 12 hingga 16 Juni 2025 di tengah gelombang konflik udara intensif antara Israel dan Iran. 2 jet dihantam rudal Fatah 110 saat masih berada di hanggar pangkalan udara Nevatim, menyebabkan 1 unit terbakar total dan 1 lainnya mengalami kerusakan sistem avionik yang serius. Sementara 1 jet ketiga ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Bafar 373 ketika tengah menjalankan misi pengeboman ke fasilitas nuklir Iran di Natanz. Yang mengejutkan, Iran kemudian merilis video eksklusif serangan F-35 Israel ke publik meski Israel menuduhnya sebagai kabar palsu. Langkah ini bukan semata untuk pamer kekuatan, melainkan sebagai bentuk perang psikologis menyasar langsung moral militer Israel dan opini dunia. Dalam unggahan yang viral di media sosial, komunitas internasional menyebutnya sebagai momentum Iran Doomers. Ekspresi sarkastik bagi mereka yang merayakan keruntuhan simbol dominasi Barat. Varian Adir sendiri merupakan modifikasi khusus dari F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin dengan radar AESA, teknologi stealth, dan kemampuan manuver tinggi. Namun, insiden ini mengungkap bahwa teknologi canggih tak menjamin keunggulan absolut, terutama jika strategi dibalas dengan taktik dan tekad tanpa kompromi. Selanjutnya, ada 2 unit drone intai canggih milik pasukan pertahanan Israel yaitu Hermes 900. Berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Insiden pertama terjadi pada tanggal 18 Juni di atas wilayah kota Isfahan. Dan disusul insiden kedua pada 23 Juni di dekat Khorramabad, Lorestan Barat. Drone Hermes 900 adalah produk unggulan buatan Elbit Systems yang telah lama menjadi tulang punggung operasi intelijen dan pengintaian Israel. Karena drone tersebut dikenal sebagai UAV kelas atas yang biasa digunakan dalam misi strategis jarak jauh, termasuk dalam Perang Gaza dan bahkan oleh Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Iran merilis video reruntuhan drone sebagai bukti, meski Israel mengklaim tidak ada data sensitif yang berhasil diakses. Namun, dari sisi militer dan propaganda, kerugian ini cukup besar. Hermes 900 memiliki nilai satuan mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 489 miliar rupiah. Secara teknis, drone ini memiliki panjang 8,3 meter, rentang sayap 15 meter, dan mampu terbang hingga 36 jam non-stop pada ketinggian 9.100 meter dengan kecepatan maksimum 220 km per jam. Ia membawa beban hingga 350 kg, mencakup sensor elektrooptik, inframerah, radar, sistem komunikasi intelijen, serta perangkat peperangan elektronik. Bagaimana dampaknya? Keberhasilan Iran menembak jatuh 2 unit Hermes 900 tidak hanya merusak mata dan telinga digital Israel di langit, tapi juga mencoreng reputasi teknologi UAV Barat di tengah medan perang yang makin rumit. Next, ada 1 unit drone kamikaze Harop milik Israel yang berhasil dicegat dan dijatuhkan di wilayah Malayar, Provinsi Hamadan, Iran pada 24 Juni. Menurut laporan militer Iran, Harop tersebut kemungkinan besar diluncurkan dari wilayah Irak Barat atau bahkan dalam wilayah Iran sendiri, mengingat jangkauan misilnya hanya mencapai 200 km. Pesawat tempur angkut KC-130H milik Angkatan Udara Israel terdeteksi melintasi Suriah pagi itu, diduga sebagai platform peluncur drone tersebut. Drone ini diproduksi oleh Israel Aerospace Industries dan dirancang untuk menyerang target dengan metode tabrak bunuh diri atau loitering munition. Harop membawa hulu ledak sekitar 23 kg dan memiliki kemampuan melayang di udara selama beberapa jam untuk mencari sinyal radar musuh. Ditenagai oleh mesin Wankel, drone ini mampu melaju dengan kecepatan 185 km per jam dan menargetkan perangkat radar atau kendaraan militer.
Harop adalah salah satu aset taktis utama Israel dalam melakukan serangan presisi ke wilayah musuh tanpa keterlibatan langsung pilot. Namun, keberhasilan Iran mencegatnya mengindikasikan kemampuan pertahanan elektronik mereka telah meningkat signifikan. Kemudian, ada sebuah rudal atau pesawat nirawak Iran yang berhasil menghantam sistem radar militer Israel di wilayah sensitif dataran tinggi Golan sekitar pukul 10.30 pagi waktu setempat, hanya setengah jam setelah gencatan senjata resmi diberlakukan. Radar yang menjadi target berada di area tertutup dengan sistem pengawasan ketat, diduga sebagai bagian dari jaringan pertahanan Iron Dome dan Green Pine, komponen kunci dalam sistem pencegat rudal Arrow 3 milik Israel. Serangan ini membawa 2 rudal balistik Iran yang sebelumnya diluncurkan ke wilayah Israel Utara. Iran belum mengonfirmasi senjata yang digunakan, namun analis pertahanan menyebut kemungkinan besar rudal Fateh 110 atau drone Shahid dimodifikasi sebagai peluncur utama. Karena radar di Golan adalah tulang punggung deteksi awal atas ancaman rudal dari Iran, Suriah, dan Lebanon. Serangan itu merusak antena pemancar serta sistem komunikasi, membuat wilayah utara Israel rentan selama beberapa jam. Meskipun Israel segera meluncurkan serangan udara simbolik ke utara Teheran, tekanan internasional khususnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa operasi itu dibatasi dan tidak bereskalasi lebih jauh. Namun kerusakan radar di Golan memicu kekhawatiran baru akan celah pertahanan udara Israel, terutama jika serangan susulan diluncurkan sebelum sistem radar diperbaiki. Dalam perkembangan mencengangkan dari konflik Timur Tengah, militer Iran dilaporkan telah mendapatkan trofi militer paling langka. Serpihan rudal permukaan ke udara SM-3 Block 1AB, termasuk mesin pendorong MK-136 yang jatuh di wilayahnya pada pekan terakhir Juni 2025. Rudal tersebut diduga dihancurkan oleh kapal perang Amerika Serikat, kemungkinan besar dari kapal perusak kelas Arleigh untuk mencegat rudal balistik Iran yang mengarah ke Israel. Namun sistem navigasi rudal diduga gagal atau diarahkan ulang oleh gangguan elektronik dan akhirnya jatuh di daratan Iran dalam kondisi sebagian utuh. Rudal SM-3 adalah komponen kunci dari sistem pertahanan rudal Aegis BMD milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer. Spesifikasi teknisnya mencakup kecepatan Mach 10, jangkauan lebih dari 700 km dan teknologi kinetic warhead yang menghancurkan target dengan tabrakan langsung, bukan ledakan. Temuan ini sangat strategis. Iran kini memiliki akses fisik terhadap teknologi rudal Amerika paling canggih, termasuk komponen sensor, material pendorong padat, dan sistem pemandu. Jika informasi ini benar, potensi rekayasa balik atau reverse engineering bisa menguntungkan Iran dan juga negara sekutunya seperti Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok. Iran telah mengekspos runtuhnya superioritas udara Israel lewat serangan presisi ke markas Mossad di Herzliya, menghancurkan bunker Direktur David Barnea dan pejabat senior, menebar keraguan sistem pertahanan udara Israel tak lagi kebal. Gilbert Doctorow menyebut bahwa Netanyahu mengejar penyelesaian cepat karena menyadari rudal Iran kini menembus pertahanan udara Israel tanpa adanya hambatan. Dalam eskalasi dramatis ini, operasi True Promise 3 Iran mencetak satu pukulan simbolis namun strategis, menunjukkan bahwa dominasi Israel di udara bisa dipatahkan. Pertanyaannya kini, apakah ini awal perang bayangan modern di mana kedaulatan keamanan udara Israel harus digotong kembali dari puing-puingnya? Israel menanggung kerugian ekonomi dan militer yang luar biasa hanya dalam waktu 12 hari konflik intensif dengan Iran. Biaya perang defensif dan ofensif harian diperkirakan mencapai $725 juta per harinya, atau sekitar 1,45 miliar US dollar dalam 48 jam pertama. Mayoritas anggaran ini tersedot untuk operasi pertahanan udara. Interceptor Iron Dome seharga 50.000 US dollar hingga 100.000 US dollar per unit. Sistem jarak menengah David Sling seharga 1 juta US dollar serta Interceptor Arrow kemungkinan seharga 2-3 juta US dollar per peluru. Israel pun menghadapi tekanan berat apakah mampu finansial dan strategis bertahan dalam peperangan yang bisa menghabiskan cadangan dan mengancam kestabilan ekonomi nasional. Sedangkan di sisi lain, Iran telah memperkuat strategi untuk mencegah agresi ulang Israel melalui pendekatan multidimensi, memperdalam kemampuan A2AD terintegrasi dengan jaringan rudal, drone, dan sistem electronic warfare untuk menciptakan efek pertahanan berlapis yang menahan setiap serangan udara. Selain itu, wilayah komando dipisah secara provinsi dalam struktur Mosaic Defense
untuk memastikan kendali bertahan meskipun pusat komando terganggu. Iran juga menjalin aliansi dengan kelompok proksi seperti Hezbollah dan Houthi, menciptakan efek deterrent by proxy di seantero Timur Tengah.